Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat surga, apa kabar? Alhamdulillah. Hari ini kita masih ada di Malang. Kita hari ini ada di rumah ceker pedas Sanjuna, milik salah satu klien dari Intra. Alhamdulillah. Ini adalah yang tadi kita sedang berproses di Pengadilan Negeri Malang yang kasusnya Bapak Rifai. Nah, sekarang bersama kita ada Mbak Dila. Mbak Dila ini adalah anak dari beliau. Kita doakan sama-sama semoga menjadi anak yang soleh. Karena Mbak Dila ini sangat baik merawat ayahnya, merawat ibunya. Yang alhamdulillah saat ini juga sedang dikasih cobaan sama Allah. Kita doakan sama-sama semoga keluarga dari Bapak Rifai diangkat semua penyakitnya, diganti dengan kesehatan yang penuh dengan keberkahan ya sahabat ya. Nah, saya mau ini nih Mbak Dila waktu pertama kali usaha ceker pedas itu gimana sih motivasinya, gimana sih? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, awalnya itu sebenarnya memang kita itu untuk memulai itu pasti berpikiran usaha apa, seperti apa, bagaimana, kita nggak tahu sama sekali. Nah, sekarang itu kan sudah zamannya ya, semua orang buka YouTube. Kita pun seperti itu, jadi kita buka YouTube, apa sih yang kebanyakan orang senang gitu ya. Terus segmen seperti apa yang mau kita tuju ya. Nah, karena di kota Malang ini kan kota pelajar, kebanyakan itu usia muda, milenial. Nah ya, terus akhirnya kita berpikir segmen kita pertama anak-anak muda. Anak-anak muda mesti yang dia suka itu pedas. Akhirnya kita cari sesuatu yang pedas. Kita cari di YouTube, akhirnya kita berpikiran pertama berpikiran bakso. Tapi bakso itu sudah banyak, terlalu banyak kalau di Malang. Kalau kita pengen sesuatu yang lain harus bakso tapi yang model lain. Tapi sulit ya berpikiran untuk mencari inovasi. Akhirnya kita melihat-lihat, ketemu ceker pedas. Kita coba beberapa resep. Akhirnya setelah ketemu yang pas, akhirnya kita memberanikan diri buka usaha ini. Begitu. Tadi kita bisa nyimak dari pembicaraan Mbak Dila. Yang pertama kali dia ada kemauan untuk membuat suatu usaha. Dia ingin mengadakan perubahan hidup. Kalau sahabat suka lihat dari YouTube saya yang lain itu, saya suka cerita tentang gajah. Jadi pada saat gajah itu hidup, ada satu gajah, kalau saya sebutnya Meli. Saya punya sahabat gajah di daerah Lampung gitu, saya kasih nama Meli. Nah, sang gajah itu biasa dia hidup di satu cocok, kemudian dia berputar ngelilingin itu aja. Di sana rumputnya memang tebal. Itulah nikmatnya Allah. Allah selalu memberikan kepastian sama kita untuk rezeki kita. Nah, sekarang gimana kita mau berubah? Ada si Meli itu ngeliat keluar sana. Ih, enak ya gajah itu bisa lari-lari. Enak ya ini. Tapi dia nggak tahu di luar sana ada lubang, ada apa dia nggak tahu. Ya kan? Betul kan? Tapi kalau tidak dia mencoba, dia akan menjadi gendut di situ aja. Pada saat dia berlari, akhirnya dia nggak bisa punya kemampuan apa-apa. Seperti yang dilakukan Mbak Dila. Mbak Dila pertama kali dia move on, dia bergerak, dia mencari di YouTube apa nih yang disenangi sama kaum milenial. Akhirnya lahirlah yang namanya ceker pedas Sanjuna ini. Masya Allah, dengan trial itu rasanya dari hari ke hari semakin enak. Jadi apa sih yang sebenarnya kalau kata orang mau buat usaha, gue nggak punya kemampuan, gue nggak bisa masak air aja angus. Nah, kalian pasti suka berpikir kayak gitu dong, ya kan? Mau mencoba sesuatu nggak merasa yakin gitu. Nah, sekarang kita bisa Mbak Dila ini bisa menjadi inspirasi kita. Yang penting adanya kemauan. Mbak Dila boleh nggak nanya secara pribadi dikit? Iya. Apa sih yang membuat Mbak Dila itu mengenal saya ataupun Ginza? Apa yang menjadi kelebihan dan kekurangan kami? Boleh dong sampaikan. Kalau dengan Intra ya, dengan Umi atau dengan Emak, dulu kan kita ada satu masalah itu.
kita nggak tahu ini harus gimana. Nah sekali lagi kan kita sering buka YouTube itu, nah akhirnya kita lihat satu konten, 2 konten, 3 konten, akhirnya kan menarik. Jadi banyak permasalahan macam-macam. Nah salah satunya ketika kita membuka konten itu, salah satunya cocok seperti yang masalah kita. Akhirnya dari situ, ini pertamanya saya coba lewat WA. Saya coba lewat WA, kita dapat balasan, terus kita dapat nomornya, terus saya telepon. Akhirnya ya ngobrol dari situ, saya merasa bahwa masalah saya ini ternyata maksudnya ada orang yang peduli gitu loh. Karena ketika dengan kita bermasalah dengan salah satu koperasi ini kan kita nggak pernah mendapatkan solusi gitu loh. Ketika kita ingin mencari solusi bagaimana enaknya, omong-omongan nggak pernah ada tanggapan. Jadi ketika kita menghubungi Intra, alhamdulillah ada tanggapan gitu loh. Jadi sedikit istilahnya lega lah. Oh berarti masih bisa diselesaikan gitu. Akhirnya ketemu Umi sama emak ini kok cepat, tanggapannya cepat gitu loh. Kita hubungi hari ini kan berapa hari kemudian segera datang ya. Nah mungkin kalau kekurangannya karena tempatnya jauh ya dari sana sini. Akhirnya kepingin konsultasi bisanya hanya lewat telepon ya. Kalau ketemu sulit ya, ketemunya bisanya ya cuma 1 minggu sekali. Saya membayangkan andaikan di sini dekat sini ada kantornya atau apa, kalau kita butuh apa kan bisa cepat ke sana gitu loh ya. Sayangnya jauh ya, Malang Jakarta gitu loh. Kalau misalkan di dekat sini ada kantornya atau gimana kan enak gitu loh. Kan nggak selesai kasus ini saja ya, kita selesai silaturahmi ya. Maksud saya selesai kasus ini beres semua. Saya tuh pengennya tetap ada komunikasi gitu, tetap ada hubungan gitu loh. Karena saya menganggap ya keluarga besar Intra itu ya maksudnya seperti saudara sendiri semua, kan sudah seperti saudara ya Umi ya. Iya, kita udah nginep sini ya, seperti saudara ya, nginep sini apa adanya juga. Semua admin Intra hampir nginep sini ya. Iya. Susah, seneng, sakit, bahagia. Jauh-jauh dari sana ke sini. Kita yang belum, kita insya Allah ya Umi ya, kalau misalkan ada rezeki selesai masalah semua, pengen main ke Jakarta gitu loh, pengen tahu mana sih kantornya gitu. Selain kita mengadakan advokasi, kita juga punya warung seperti ini. Tapi sama pasca pasarnya juga kita ngambil namanya corner kan sudut ya. Jadi makanannya itu yang santai-santai. Ada mie healthy itu minyak dari sayuran. Ya makanan-makanan kekinian lah yang kita ambil, dimsum, udah gitu makanan-makanan Korea gitu. Ya yang namanya corner kenyangnya nanggung gitu. Konsepnya gitu, jadi orang pengen lagi. Sekarang kita nih ini deh sama Ginza yang kayaknya Ginza paling sering nih kesini ya. Udah 3 kali loh, kayaknya baru 2 kali dari sini. 3 kali juga ya. Naik mobil sendiri juga. Ginza sama saya naik mobil. Kemudian dia bawa mobil sendiri, saking dia gemes nih kayak putihnya nggak mau jalan-jalan, dia bawa mobil sendiri. Nah sekarang saya lagi sama Ginza. Ginza, gimana nih rasa hatinya? Kita sudah berkenalan dengan Mbak Dila dan keluarga. Bagaimana nih, apa pendapatnya tentang ceker ini? Gimana rasanya? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, setelah membantu Intra, saya ada di ruang lingkup Intra. Jadi banyak saudara, ke Surabaya punya saudara, ke Makassar punya saudara, ke Jombang ada saudara, ke Ponorogo ada, sekarang ke Malang gitu. Jadi semakin memperbanyak saudara. Itu yang pertama, bagi saya itu sangat senang. Nah terus untuk ditambah lagi ilmu tentang perbankan, jadi tambah banyak saya gitu kan. Dan bermacam-macam warga, bermacam-macam usaha juga, akhirnya menambah ilmu usaha saya juga kayak gitu kan.
Dan ilmu usaha itu kalau saya nggak bisa, saya sudah dapat, saya nggak bisa jalanin, saya bisa sharing buat ke yang lain gitu. Jadi Intra itu kayak universitas bagi saya. Bagi kayak saya kuliah, banyak banget pembelajaran di situ, dari imannya ada, bisnisnya ada, ekonomi ada, hukumnya ada, kayak gitu. Nah, semoga Intra semakin luas, semakin banyak cabang di setiap kota, sehingga nggak perlu saya dari Jakarta keliling gitu. Jadi bisa kita saling membantu warga atau sahabat-sahabat semua dimanapun yang ingin berjuang berhenti riba, yang seperti itu. Kalau kita tidak bisa menutup instansinya yang riba, kita berharap bisa merubah individunya, orangnya untuk tidak menggunakan riba. Seperti itu sih misinya. Untuk menutup sesuatu itu rasanya sulit dan tidak menjadi hak kita juga. Kalau kita menutup berarti kita menzolimi orang-orang yang ada di sekitar situ, yang ada di dalam situ. Yang ada yang terbaik dari kita adalah membuat itu jadi lebih baik, membuat itu menjadi sesuatu yang diridhoi sama Allah. Nah, sahabat mau lihat nggak? Ini sesuatunya simple banget, sebuah garasi aja disulap menjadi rumah makan, dan itu kesannya sangat asik gitu buat orang-orang nongkrong bisa. Tapi dia kasih untuk layoutnya itu sangat bagus. Dia buka open kitchen ya, kitchennya jadi ada di luar, jadi semua orang bisa melihat mereka masaknya. Dan ini masuknya di gang loh, di gang. Jadi nggak perlu yang namanya kita punya restoran itu harus di pinggir jalan, ini di gang. Gangnya kecil, di depannya ada masjid, masuk ke gang kecil tuh. Jadi aksesnya mungkin kalau kita pikir untuk maju tuh agak, ya kalau orang yang berpikir yang punya nggak punya semangat itu pasti dia bilang nggak mungkin ataupun nggak mungkin. Ternyata ini mungkin, ternyata ini berhasil dan berjalan dengan baik. Karena kenapa? Karena sekarang tuh zamannya digital, zamannya sekarang semua sudah online, semua sudah digerakkan sama elektronik. Jadi tinggal manfaatkan jari jemarimu. Baik, demikian laporan saya pada hari ini di Malang, di tempat yang sangat Allah berkahi, di tempat yang sangat Allah ridhoi, dengan keluarga yang sangat disayang sama Allah. Kita doakan kemuliaan dan kebahagiaan keluarga sini ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.